ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya dengan sangat semangat untuk mengikuti acara diseminasi hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 pada materi budaya positif. Perkenalkan, saya Rosi Kusnantini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD LWG 3 Kota Cimahi. Beberapa materi yang akan kita simak hari ini cukup padat Bapak Ibu, jadi mohon dipersiapkan stamina ya untuk tetap fokus menyimak materi-materi yang baik yang akan kita bahas hari ini. Pertama, ada materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Pasti bagi Bapak Ibu hal ini adalah kosakata baru yang mungkin baru didengar ya. Sama seperti saya ketika awal mula mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, semua materi ini dirangkum dalam peta konsep seperti ini Bapak Ibu. Jadi berawal dari bagaimana kita membiasakan siswa untuk memiliki disiplin positif dengan lingkungan yang positif. Kenapa positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian di dalamnya bahwa kita sebagai manusia itu memiliki alasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk bersikap. Jadi kalau saya maju gitu ya, saya sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup apa gitu. Kemudian ada di dalamnya juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi siswa. Kemudian teori-teori motivasi, kenapa kita melakukan sesuatu, lalu berakhir kepada bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dari diri siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu sekarang kita lakukan kegiatan pemantik yang ada di depan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan dulu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda. Kanan kiri. Berapa? Maju. Nah, bayangkan di genggaman tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Coba dipegang. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah si B, orang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira Anda itu sangat berharga untuk Anda, apakah Anda akan membukanya? Tidak. Tentu saja tidak ya. Yang berharga di sini macam-macam menurut Bapak Ibu semuanya. Nah, sama halnya dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak dengan mengetahui nilai-nilai kebajikan universal itu, mereka bisa meyakininya, memegangnya, sehingga timbul menjadi karakter-karakter yang baik, yang berujung kepada disiplin positif. Nah, kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa tadi tetap ditutup? Kan berharga, namanya dibuka-bukanya, diambil. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali paling kuat? Diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, di sini kita bersama-sama sebagai pendidik harus bisa bagaimana meyakinkan anak untuk tetap melakukan nilai-nilai kebajikan, karena sesungguhnya hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol. Kembali lagi tadi, kenapa disebut disiplin positif? Kenapa disebut disiplin positif? Apa bedanya dengan disiplin biasa? Rindu? Apa sih bedanya disiplin dan disiplin positif? Dari kata positifnya weh? Disiplin yang baik. Memang disiplin yang biasa tidak baik?
Banyak peraturan-peraturan yang terpampang di sekolah kita, termasuk jam masuk, aturan menggunakan seragam, tapi itu hanya bersumber dari aturan yang tertulis dan belum tentu siswa ingin menaatinya. Di dalam disiplin positif ini, kita sebagai guru diajak untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga dalam melaksanakannya dia tidak dalam tekanan alias sukarela. Itu yang membedakan disiplin positif dan disiplin biasa, Bapak Ibu. Sekarang kita tanya lagi kepada diri sendiri, apakah siswa-siswa di sekolah kita sudah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan motivasi intrinsik? Sudah belum? Bisa jadi sudah, bisa jadi beberapa belum ya. Jadi melalui materi ini kita akan menggali lebih dalam mengenai disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, ternyata lingkungan yang aman dan nyaman serta berdisiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ketika pun aturan tertulisnya sudah tidak ada, tapi karena dia sumber melakukan kegiatannya itu berdasarkan dari hati, akan tetap melaksanakan ada ataupun tidak ada aturannya, ada ataupun tidak ada gurunya, seperti itu Bapak Ibu. Next. Kemudian hal ini juga dikaitkan dengan bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadinya stimulus respon, nunggu stimulus dulu baru ada respon, kepada pendekatan teori kontrol. Dalam hal ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti untuk hal-hal kecil saja yang perlu kita ubah adalah cara pandangnya. Bagaimana kita merubah cara pandang untuk mewujudkan karakter-karakter positif tadi. Dimulai dari diri banyak. Oke, nah apa sih bedanya teori-teori tentang stimulus respon dan teori kontrol? Ini ada beberapa perubahan pola pikir. Yang pertama mulai dari di teori stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Termasuk kepada kalau di teori stimulus respon, siswa itu diposisikan untuk memiliki posisi menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, mereka ada di dalam posisi menang-menang. Kenapa sih harus menang-menang? Kita lanjutkan dulu ya. Sudah disimak Bapak Ibu dan sudah melakukan refleksi, ternyata oh iya ya, teori kontrol itu banyak relevansinya dengan kehidupan kita ya. Nah, jadi inti dari disiplin positif ini adalah memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti yang tadi Bapak Ibu gagal. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hubungan ataupun hadiah, di mana mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kita refleksi dulu ya, termasuk saya pribadi biasanya sering memberikan motivasi berupa kumpulkan bintangnya, nanti di akhir semester boleh ditekan. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa menjadi faktor yang membuat blur kenapa mereka bersikap. Jadi seolah-olah karena ada sesuatu yang diiming-imingi, kalau iming-imingnya tidak ada berarti tidak akan muncul. Ya, begitupun juga dengan hukuman. Kalau hukuman jelas, hal
merasa disudutkan, merasa sangat salah gitu, itu jelas sangat bisa membuat anak-anak menurunkan motivasinya untuk terus bersikap disiplin positif. Maka dari itu, setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu, mari kita refleksi bersama-sama. Apakah kita sudah memunculkan motivasi intrinsik siswa, atau mereka termotivasi hanya karena takut, atau juga mereka termotivasi karena hanya ingin sesuatu hal? Ya, kita refleksi bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berubah pola pikir. Hal ini juga Bapak Ibu diperkuat oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Haji Triwantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi konsep merdeka belajar bukan berarti belajar seenaknya, tapi belajar dengan konsep disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu, disiplinnya kuat hanya nilai-nilai yang dipakai dalam disiplin yang kuat ini merupakan sumbernya dari mereka-mereka. Tadi pagi saya pribadi sudah melakukan pemilihan apa yang mereka inginkan dilakukan di kelas ini yang sudah dituangkan dalam kertas ini. Lalu saya coba kalikan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal apa yang mereka mau sampai diturunkan kepada keyakinan kelas yang kita pakai di kelas. Jadi penting sebelumnya kita menyampaikan atau kita menanyakan, naon sih? Kunaon harus begitu? Kenapa ketika belajar tidak ngobrol? Kenapa ketika sholat harus khusyuk? Ketika mereka sudah mengetahui apa maksud dan tujuan mereka melakukan, jadi mereka bisa menunjukkan motivasi di dalam dirinya sendiri yang diharapkan bisa berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Materi berikutnya kita masih punya sekitar 20 slide lagi, 30 slide lagi. Nilai kebajikan universal. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, tadi apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di mana di dalamnya kata William Glasser, setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini, maka seseorang motivasi intrinsiknya akan terbangun karena merasa berkaitan gitu. Oh iya, aku harus begini karena begini. Seperti itu. What is it? Nah, terus selain kita harus membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, kita juga harus memahami Bapak Ibu, ternyata siswa-siswa kita itu di dalam menunjukkan perilaku karena memiliki 3 motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terjatuh PR di sini dihukum. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya yang sering kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan dari Bapak Ibu masih di tahap yang mana nih? Nakanin anak-anak untuk bersikap itu masih di sini, atau di sini? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama dan kedua, saya pribadi pun begitu Bapak Ibu. Yang ketiga itu baru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Oh ternyata pantas saja kalau kita tidak ada anak-anak tiba-tiba berubah lagi gitu ya. Karena ini motivasi intrinsiknya belum terbangun. Kemudian dari 3 teori motivasi tadi dihubungkan kembali dengan hukuman, penghargaan, serta restitusi.
ada ya. Biasanya hukuman itu memiliki ciri-ciri khusus Bapak Ibu. Nih, boleh disimak. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, Badru datang terlambat, lalu Bu Rosi tiba-tiba, "Kenapa kamu terlambat? Silakan pulang lagi." Tidak boleh belajar. Tiba-tiba gitu, dewasa benar boleh teh ya. Aduh Bu, silakan sekolah kayak kita pulang dari luar. Kemudian pihak guru yang memberikan dan murid hanya berperan sebagai penerima. Begitu dikira Yoswe murid teh ya. Guru pada dibilang milah sampah tinggal topinya nasi Yoswe. Terus bisa juga berupa fisik maupun psikis. Anda di sini yang suka menghukum secara fisik? Saya harap jarang ya. Kalau secara ucapan mungkin sering, termasuk saya pribadi ya, mengata-ngatai anak gitu ya. Kenapa kamu terlambat? Padahal kan kamu harusnya begini begitu. Padahal kita tidak memahami bahwa di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, termasuk takdir gitu ya. Kalau kudu kaburan lagi kumaha gitu kan, ada sesuatu yang perlu kita tolerir. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kira-kira nih Bapak Ibu sebagai guru misalnya melakukan kesalahan, lalu Bapak kepala sekolah kita menjadikan dirinya sebagai penghukum, memberikan hukuman, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tersakiti itu, aku yang tersakiti, kata guru lagi baik. Begitupun dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi suasana hati mereka, kondisi psikologis mereka benar-benar harus kita jaga. Selain motivasinya, juga kondisi mereka gitu ya, menyenangkan tanpa tekanan seperti itu ya Bapak Ibu. Next, apa sih bedanya dengan konsekuensi? Nah ini pasti sudah banyak kita laksanakan di sekolah. Pertama, sudah terencana atau sudah disepakati. Hari Senin tidak bawa topi, tidak bawa dasi, berarti memilah sampah. Itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh siswa semuanya. Kemudian, konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Tentu sudah disampaikan oleh gurunya sebelumnya. Dan yang terakhir, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ketika memonitor, karena ini konsekuensi, berarti siapapun pelakunya, sang guru harus benar-benar melakukan monitoring, melakukan konsekuensi apa yang sudah disepakati sebelumnya. Ini di dalam konsekuensi. Apakah ini lebih baik daripada hukuman, Bapak Ibu? Baik. Lumayan lah ya, lumayan lebih baik. Tapi kadang-kadang kurangnya ketika menerima konsekuensi, tapi bukan begitu kejadian sebetulnya Ibu. Silakan bisa memberikan klarifikasi gitu ya. Bapak selamat datang, selamat bergabung di dalam acara sini. Cerita. Karena tadi kan kita belum menyepakati aturan ya, jadi tidak ada konsekuensi. Aturan apa? Hukuman aja Pak. Nah, ini yang lagi kita marakkan di program guru penggerak itu Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa sih bedanya dengan hukuman dan konsekuensi? Kalau di dalam restitusi, satu, sudah terencana. Kemudian konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Dan yang paling penting adalah di dalam restitusi ini, apa yang menjadi pelanggaran di dalam keyakinan itu timbul dari mulut muridnya sendiri. Jadi seolah kita cuma menanyakan kembali coba. Dan praktek ini kemarin sudah saya lakukan bersama murid-murid saya, Bapak Ibu. Kita simak dulu sebentar ya. Jadi inti nama guru itu lebih bijaksana, lebih wise gitu ya. Kita simak dulu ya.
Ya mungkin. Nah, jadi dalam praktik restitusi itu Bapak Ibu, kita lebih banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang dilakukan dan memberikan penilaian sendiri. Jadi itu, kamu tadi jangan begitu aku. Enggak. Kita membuat mereka untuk menyadari kembali apa yang dilakukan atau ternyata ada kekeliruan. Lalu disambut pautan juga dengan keyakinan yang berlaku. Ketika pun ada aksi untuk memperbaiki di dalam restitusi ini, wajib dia yang mau gitu. Jadi kita tanyakan kembali, kemudian apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kalau sang pelaku sudah berkata ya bersedia, baru kita bisa melanjutkan penawaran kira-kira apa yang bisa beliau lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi mereka tidak merasa terpojokkan gitu kalau di dalam restitusi. Nanti langsung plak-plak gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan restitusi itu sendiri Bapak Ibu, ternyata banyak sekali miskonsepsi yang didapatkan. Oh, kalau begitu setiap masalah harus diselesaikan dengan restitusi ya? Harus nanya dulu, gitu, terus pengakuan dulu, terus nanyain keyakinan yang dia langgar apa? Tentu tidak. Jadi di dalam kegiatan segitiga restitusi ini, jika pelanggaran yang memang dilaksanakan sudah melebihi batas, misal mojok gitu ya, itu mah tanpa perlu direstitusi dulu juga boleh langsung kan diberi hukuman. Tapi kalau yang sifatnya kesalahannya itu masih manusiawi, misalnya misalnya bermusuhan karena sakit hati, tadi siswa yang tadi ya, bermusuhan karena sakit hati dibully kawan saat main bola. Ini kan masih di dalam batas kewajaran manusiawi ya. Manusia bisa tersinggung, terus ada rasa emosi, baru itu boleh dilakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang bersifat berat, itu pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan, sudah jelas kerusakannya, cedera fisik, mana kudu mau segitiga restitusi langsung ke eksekusi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan, Bu, kan kalau di segitiga restitusi kita menstabilkan dulu identitas. Kita tanya dulu, apakah benar kamu yang melakukan? Bagaimana kejadiannya? Ada satu pertanyaan, gimana kalau anak tidak bisa kooperatif gitu, gak mau menjawab? Misalnya ada keterbatasan dalam bicara, atau memang tidak mau menjawab, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, restitusi ini menjadi hal yang tidak efektif juga Bapak Ibu. Karena di dalam restitusi yang harus melakukan restitusi itu adalah diri dia sendiri. Makanya kalau dia tidak kooperatif menyampaikan, restitusinya tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dengan cara gimana kalau dengan tulisan, mau tulisan mau ya. Tapi kalau tidak mau, restitusi ini jadi hal yang tidak efektif untuk digunakan. Kemudian lanjut. Berarti sampai mana? Bukan verbal. Sekarang waktunya kita mengisi. Ayo dong, permainan. Ya, gitu. Sebentar ya, saya kali verbal.
silakan akses link word wall-nya. Lalu nanti hasil akhirnya di screenshot ya. Coba bisa diakses nggak? Yes, ya. Buka aja. Ya, dibuka. Diakses, bisa? Ya, start. Nanti hasil akhirnya di screenshot ya. Isi nama Bapak Ibu. Banyak salahnya, banyak betul ya Bapak Ibu. Yang pertama dulu ya. Iya. Iya, start tulisan. Itu klik hukuman atau konsekuensi? Langsung dijawab. Jadi rumah apa sih? Mana tuh kamu terkaluan? Oh salah tuh ini jawaban. Oh salah ini. Itu salah satu ajaran kita untuk merefleksi diri ya. Yang pertama misalnya Ini masih gini. oh berarti harus tersambung ke wifi tangga LG3. Nanti di screenshot hasil akhirnya ya. Soalnya bukan opsi yang itu dia. Jangan, coba dicek aja. Sebelum nanti hasil akhirnya di screenshot ini. Ternyata menggunakan berbual itu bukan hanya berdiri yang tertarik ya, berbagai juga tertarik. Coba bicara coba. Cek dulu itu ya. Masih normal, udah screenshot Pak saya. Ini nama sesuai. Sesuai dengan Kunci jangan lupa nanti terakhir aku tutup foto doang ya. ya. Ada yang sudah selesai? Belum makasih. Terakhir. Nah, kumpul tikus Di screenshot lalu kirim ke saya jadi hasilnya ya. Boleh. Oh nilai-nilai kebalikan, pakai 10 ya. Udah selesai terus. Isi leaderboardnya, isi nama leaderboard. Ini baru dapat yang dua yang satunya lagi itu nanti 2 kali lagi. Aduh, wah ibu Maria baca benar sampai 10 ya. Belum itu. Ayo pokok sama Rina. Mana dia rencana kumpul menjual hiwai yang sila KPT. Dulu lagi. Mencatat Tanggal laptop bisa ya? Saya tidak akan terlambat lagi. Oke, ada yang bingung semua? Kalau laptop tadi main. Ya udah,
Oh, ibu daun sawi. Dulu deh posisi ini posisi nah Susi ketujuh. Rizky itu terus bagikan ke saya ya. Sabun suara. Sudah? Siapa juara satunya? Bu Ayu, kita harus memeriksa dulu motivasi Bu Ayu melakukan itu karena apa? Jangan sampai karena penghargaan. Ketika penghargaan tidak ada, jadi tidak ada. Oke, bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Oh, Felis belum. Sudah Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu hasilnya? Oke, yuk kita lanjutkan dulu tempat tulis lagi. Tadi sedikit merefleksi pemahaman Bapak Ibu tentang bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang karena tadi yang juara pertama adalah Bu Ayu Komaria, dan saya menggunakan teduh prinsip ini Bu Ayu. Jadi Bu Ayu di dalam memberikan penghargaan itu jangan sampai penghargaan itu bisa menghukum, yang menerima. Maksudnya gimana? Bisa jadi penghargaan itu tidak efektif untuk dilakukan karena ketika penghargaan tidak ada, siswa menjadi tidak melakukan. Kemudian penghargaan merusak hubungan dengan yang tidak dihargai. Tadi kan salah, angka 7 salah. Bu Susi, nah nanti hubungan Bu Susi dan Bu Ayu akan dirusak oleh penghargaan itu sendiri. Jadi kalau saya kasih hadiah, Karena penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa jadi kan Bu Susi yang biasanya ke 1 tapi tiba-tiba ke 7 dan tadi karena kesalepok sebenarnya. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan 2 kali, mematikan kreativitas. Mau dikasih hadiah mage, aing hungkul, cek Susi teh cenah, abi mah mau motivasi, mau semangat. Seperti itu contohnya ya. Wah, kerjakeun cenah. Kemudian penghargaan bisa jadi menghukum. Siapa yang dihukum? Siswa yang tidak dihargaan, siswa yang tidak dapat hadiah dalam hal ini. Makanya kalau mau memberikan sesuatu itu harus ditelisik dulu, apakah penghargaan itu bisa menghukum mereka atau tidak. Nah, kenapa sih harus restitusi? Karena restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang difungsikan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin yang berasal dari kemauan diri sendiri ya. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri dalam rangka memperbaiki hubungan. Dan di dalam restitusi itu yang dicari adalah kebutuhan dasar. Dan di dalamnya berupa tawaran, bukan paksaan. Tadi seperti yang sudah saya lakukan dengan siswa Najwa, sebelum saya memberikan restitusi, saya sebelumnya menanyakan dulu, apakah kamu bersedia untuk kita carikan solusinya bersama-sama? Ketika dia mengatakan yes, baru kita akan melanjutkan ke tahap restitusi berikutnya. Nah, dari hukuman, penghargaan, restitusi jatuhlah kepada keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang ditempelkan di kelas Bapak Ibu bunyinya sudah seperti ini? Atau belum? Belum. Bisa menyebutkan satu contoh keyakinan yang ada di kelas Bapak Asep Sukanta? Satu. Ya. Jangan membuli. Oke, jangan membuli.
di dalam keyakinan, di dalam disiplin positif itu yang kita tekankan adalah keinginan nilai yang mereka yakini. Makanya di sini semua dikemas dalam kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan sifatnya berupa kalimat yang universal. Belajar di sini bebas ya, bisa belajar di kelas, bisa belajar di luar kelas, bisa belajar untuk beribadah, bisa belajar untuk jajan. Pokoknya di mana Anda belajar, di situ semua siswa memerlukannya. Seperti ini. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 5 Bapak Ibu. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen serta senantiasa membantu. Nah, selain itu keyakinan kelas juga boleh dikemas dalam bentuk seperti ini, disebut dengan tabel tek. Tabel tek. Jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, dia judulnya. Dalam indikator hormat itu ada kegiatan tampak sepertinya ini dan tidak tampak sepertinya seperti ini. Kalau di sekolah swasta sebelumnya pernah saya lakukan, ini do, ini don't. Jadi dia mengetahui apa yang harus dilakukan dan kebalikannya agar tidak tampak. Jadi kalau aku melakukan ini berarti aku tidak menampakkan ini juga. Bukan berarti larangan ya. Variasi berikutnya, keyakinan kelas juga boleh ditulis dalam bentuk ini, tabel P. Mengelompokkan kegiatan perilaku siswa dengan 3 kategori: sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, dan sesuatu dan perilaku yang ditunjukkan. Contoh yang dilihat, berempati terhadap perasaan orang lain, menunjukkan empati nanti bukan juga. Terus yang terdengar dengan kata-kata ini biasanya sesuai amanat Buddha ini kemarin upacara 4 kata ajaib. Biasanya yang terdengar itu contohnya. Kalau yang diberi perilaku itu ditunjukkan dengan aksi, memberikan salam, memberikan hormat, memberikan ruang untuk bekerja, seperti itu ya. Jadi bebas Bapak Ibu, bentuknya nggak usah gini terus, bisa bosan. Mau tabel T seperti ini, mau tabel Y seperti ini, boleh. Yang penting di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya dan berupa kalimat positif serta universal. Berikut, kalau tadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan 3 motivasi, karena takut dihukum, karena ingin penghargaan, karena motivasi. Berikut masih beririsan juga tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan oleh siswa kita itu sebetulnya mereka itu sedang memenuhi ini, kebutuhan dasar. Dan kita harus pandai menerka kita sedang memenuhi kebutuhan dasar apa. Pertama, ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Misal makan tapi belum istirahat. Bisa jadi itu menjadi kesempatan yang kita tolerir gitu ya Bapak Ibu. Ketika memang dia mengatakan bahwa tadi lupa sarapan. Ya, jadi tidak selamanya makan ketika jam belajar itu menjadi pelanggaran. Selama dia bisa menyampaikan dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup Bapak. Kemudian penguasaan. Setiap manusia ingin berkuasa, ingin tidak diatur, ingin memiliki sesuatu itu abdi we. Ada masa-masanya. Boleh diakui sama Bapak Ibu semuanya ya. Ada masanya di mana kita tidak mau menerima pendapat orang lain itu abdi we. Itu berarti Bapak Ibu sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang sering kita tolak Bapak Ibu, misalnya karena kekurangannya, karena kegajiannya, dia sering menerima penolakan dari kita, bisa jadi dia akan terus lakukan selama dia belum menerima rasa diterima dari kita sebagai guru. Dua terakhir, ada juga kebebasan dan kesenangan. Kebebasan mirip-mirip seperti quality time. Ada masa-masa di mana ketika kita sudah sangat pusing, ingin bebas terus sejenak. Seperti murid-murid kita, ingin ada masanya di mana ketika
kurang nyaman, boleh. Selama dia bisa kita prediksi dia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Terakhir kesenangan, tentu semua orang ingin senang. Tapi dari kebutuhan dasar hidup yang mereka penuhi itu, dari sana kita bisa menentukan bagaimana kita memberikan tindak lanjut berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kasus kemarin murid saya yang ketika jam pramuka sengaja melupakan botol teman-temannya. Ternyata yang dia lakukan itu setelah dianalisis, satu, dia itu ingin memiliki rasa diterima bahwa dia itu ada keberadaannya. Kemudian dia itu ingin orang lain tertawa karena dia, gitu. Orang lain tertawa karena perbuatan dia, jadi dia nanti merasa senang. Nah, selama hal itu tidak ada indikator negatifnya, perlu kita tolerir lagi Bapak Ibu. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi mereka akan melakukan terus-menerus Bapak Ibu, yang biasanya kita cap dengan beri bangun, ada sedih cerik. Padahal ada sesuatu motif yang mereka lakukan ketika melakukan perbuatan. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk berdiskusi. Terlihat tidak? Ada sebuah kasus. Lihat. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Bila Anda dalam posisi si Burani dan mendengar informasi dari Bunda Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Tadi 5 ya. Kira-kira ini Dinda kenapa nih? Dia benci pada Ibu Rani. Tebak berdasarkan kebutuhan ini ya. Boleh satu orang mencoba untuk menjawab? Bu Rina, silakan. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Bisa jadi ketika di sekolah bagaimana Bu Rina? Tidak diterima oleh ibunya, mungkin karena murid itu kebanyakan. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus seandainya Bu Rina tahu laporan itu dari mamahnya Dinda, besok ketemu lagi nih sama Dinda, apa yang akan Bu Rina lakukan? Mencoba mendekatinya, Iya. informasi kenapa Iya. bisa benci sama Burani. Iya. Terus Kemudian dari itu ya mungkin dilakukan pendekatannya biar Iya. tidak membenci lagi. Iya, betul sekali. Biar Betul sekali. biar kebutuhannya terpenuhi. Kita beri tepuk tangan dulu atau betul sekali Bapak Ibu. Pun yang jadi pikiran kita adalah ada di status saya kemarin ya, bagaimana guru bisa diterima murid dan bagaimana murid bisa menerima guru. Itu tergantung dari kualitas hubungan kita antara aku dan kamu gitu ya. Aku dan mereka maksudnya. Antara aku dan mereka. Tadi jika ada siswa yang melapor benci, mungkin kalau kita menggunakan sisi emosional kita, udah jadi capek gitu ya, ngomong lain-lain ke orang tua. Bisa jadi ketika sampai sekolah malah dicatat lagi. Jangan kurang ajar, mau tidak. Bisa jadi ya. Tapi di sini kita diharapkan untuk membuka diri. Kenapa dia bisa berucap seperti itu? Jangan-jangan selama ini yang kita anggap baik ternyata malah menyinggung, ya. Ternyata malah membuat siswa kita sakit gitu, sampai akhirnya memiliki kesimpulan benci seperti itu. Nah, dari keyakinan, dari kebutuhan dasar hidup, kemudian teori motivasi, diharapkan kita bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke dunia berkualitas yang dimiliki oleh siswa kita. Kita harus dianggap menjadi seseorang yang penting bagi dia. Kenapa? Karena dengan dianggap penting, apapun yang akan kita masukkan, apapun ajakan kita, apapun kesulitan mereka, semuanya akan dikonsultasikan lagi kepada kita. Jadi dengan hubungan yang erat gitu,
kita bisa menyelesaikan masalah mereka, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu. Oh, ternyata aku mendapatkan jawaban dari ibu ini. Nah, di dalam dunia berkualitas ini tentunya kita sebagai guru juga ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, termasuk di dalamnya nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi nilai kebajikan jujur itu kalau bisa masuk ke dalam list dunia berkualitas yang mereka inginkan. Ingin menjadi orang seperti ibu yang peduli terhadap siswanya misalnya, ya, seperti itu. Kemudian, dari kasus Dinda, selama ini kita menangani siswa-siswa kita itu dengan beragam posisi. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Sebelum saya sampaikan deskripsinya, ciri-cirinya, kita refleksi diri dulu ya. Yang selama ini kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Penghukum suka? Suka. Lari, keliling, bapak. Pembuat merasa bersalah. Kenapa kamu teh kayak gitu? Kamu teh kasihan. Ibu teh pergi dari Cangkorah ke kilo, mepet 12 kilo. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak tahu ibu dari tadi menahan lapar, sementara kamu tidak mendengarkan. Itu contoh pembuat merasa bersalah. Atau yang begitu, ibu teh sedih, ibu sedih masalah ibu ini. Itu pembuat merasa bersalah juga ya. Ada juga yang memposisikan guru itu sebagai teman. Kenapa kamu melakukan itu? Tenang, nanti Bapak akan bantu mencarikan solusinya. Jadi menawarkan diri gurunya itu bahwa saya adalah teman Anda. Yang agak baru paling di pemantau dan manajer ya Bapak Ibu. Yuk kita simak bareng-bareng. Ini ilustrasi guru sebagai seorang penghukum. Banyak kata-kata atau ujaran-ujaran yang sedikit mengancam dan menohok. Patuhi aturan saya, kalau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini ujaran-ujaran ini adalah termasuk posisi kita menjadi seorang penghukum. Karena di sini kita ada sama-sama kepada murid-murid. Jadi seolah-olah kamu musalah gitu ya, diperjelas gitu kesalahannya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Padahal tergantung bagaimana kita memandang dari sudut pandang yang mana. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sudah tidak ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali aku harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi membuat dia merasa bersalah dalam rangka untuk mengasihani kita gitu. Memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Jadi aku tuh semua tidak berharga. Aku tuh sudah membuat ibu capek. Aku tuh sudah wah. Jadi yang tadinya sudah berbuat salah malah makin rela untuk memperbaiki Bapak Ibu. Kalau posisinya seperti ini. Nah, kalau ini jauh lebih baik lah. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu beres. Ada seolah-olah penerimaan sebagai teman di sini ya. Nanti Ibu bantu bereskan seolah-olah Bapak Ibu guru menjadi sumber solusi, sumber pemecahan masalah yang mereka miliki. Tapi ini ada negatifnya juga, meskipun ini sudah lebih baik. Ketika suatu saat kita tidak mau membantu, maka murid akan merasa ibu teh lagi babaturan hati deui karena tidak mau membantu. Toh di kehidupan nyatanya semua siswa memiliki masalahnya masing-masing dan yang bisa menyelesaikan serta mengontrolnya adalah diri mereka masing-masing. Kita belum tentu selalu ada Bapak Ibu. Jadi yang harus kita latihkan adalah kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini jauh lebih baik juga. Pemantau. Jadi menanyakan dulu aturannya apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya,
dan di dalam pelaksanaannya juga dipantau penyelesaian kasusnya. Ini sudah lumayan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Nah, yang paling baik adalah posisi ini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di dalam belajar ini juga jangan lupa masih ada pantauannya, pantauan dalam menyelesaikan masalahnya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berbuat lagi. Ini contoh real penerapannya. Bedanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di penghukum dan pembuat merasa bersalah, anak-anak di sini ditekankan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kalau di teman, pemantau, dan manajer, di sini ada unsur-unsur siswa dibuat menjadi kategori menang. Membuat siswa memiliki jadi itu salah-salah jadi manusiawi tadi dengan nih. Kalau di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Di pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Di teman, lakukan demi bapak ya. Di pemantau, apa konsekuensinya? Tapi di manajer, lebih terperinci lagi. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Gimana Bu, kalau siswa ternyata tidak mau memperbaikinya? Ya sudah, nantikan saja eksekusinya. Berarti saat itu anak belum siap untuk melakukan restitusi. Nah, dari tadi kita berbicara segitiga, mana segitiganya? Nah, ini segitiganya Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi, ketika ada suatu permasalahan, pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Dari yang tadinya dia terpuruk bertingkah laku salah, menjadi ada rasa menang. Aku bisa memperbaiki. Dari konsep gagal menjadi konsep menang. Dengan menanyakan atau dengan mengucapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya yang hanya manusiawi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita angkat identitasnya, iya ternyata aku masih bisa berubah seperti itu ya. Kita lakukan validasi tindakan yang salahnya. Kita tanyain, kenapa Anda melakukan itu? Jangan-jangan alasannya adalah alasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan PA. Terus ada nggak sih kalau misalnya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan kembali kepada diri sendiri agar dia memaparkan. Iya ya, kenapa tadi dia makannya nggak pas istirahat aja? Kenapa ya pas istirahatnya aku nggak beristirahat malah lari-lari? Itu menjadi sesuatu yang dibalikkan lagi kepada pilihan-pilihan mereka. Dan terakhir, kita harus menanyakan apakah mereka sudah melanggar keyakinan. Terus tanyakan kembali, kamu tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kan di keyakinan kelas sudah kita sampaikan bahwa di kelas ini ada beberapa aturan yang harus kita sepakati dan laksanakan bersama. Nah, di menstabilkan identitas ini kata-kata yang bisa dibicarakan Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, akhirnya apa yang dia lakukan dia jawab dengan jujur. Beda dengan namun itu mami ya orang kamu main, pasti yang dia lakukan akan menolakkan. Itu bu, si demi Allah lagi lain. Itu kata dia murah, berarti itu hanya kebawahan seperti itu. Nah, kalau di tahap menstabilkan identitas ini dalam rangka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu masih manusiawi dan diharapkan menjawab dengan sejujur-jujurnya dalam rangka menyelesaikan segitiga restitusi itu. Di validasi kesalahan kita cek lagi benar tuh, kan bisa jadi kita tidak ada di TKP
terakhir, kita tanyakan kembali, kita balikan kembali terhadap keyakinan yang sudah diyakini bersama-sama, sehingga dia akan sadar bahwa perbuatan dia salah dan akan memperbaikinya dengan sangat. Nah, dari apa yang tadi sudah saya paparkan, bisa kita simpulkan ternyata restitusi itu banyak memiliki ciri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak ada sesuatu yang ditebus karena sudah terjadi, tidak bisa dibayar. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menguatkan, isinya tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi jangan sampai ketika sudah berbuat salah lalu ditarik-tarik ke teman-temannya teh Bapak Ibu. Ini harus kita kembalikan lagi agar dia bisa diterima. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil cek dulu. Atau 7. Nah, kemarin saat saya melakukan elaborasi, Bapak Ibu, ini miskonsepsi yang mungkin terjadi itu dibahas di dalam elaborasi. Nah, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Keliru Bapak Ibu. Ternyata perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi mah memulihkan situasi, membangun kembali identitas gagal menjadi identitas menang. Kalau di konsekuensi itu tatanannya sudah berbeda, hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi saling mengisi gitu Bapak Ibu. Restitusi mah diprosesnya, tapi konsekuensi yang mengikuti setelah pelanggaran itu tetap akan ada. Bukan berarti kamu ingin menyelesaikannya, ya udah selesai. Enggak, jangan sampai gantung seperti itu. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan bagaimana praktik membuat keyakinan kelas yang tadi pagi saya laksanakan di kelas ini. Siapa? Karena ada foto-foto yang full kan. Ini tadi pagi, ini tadi pagi Bapak Ibu. Jadi dari keinginan-keinginan yang mereka tuliskan di sini, kita bersama-sama dengan bimbingan menentukan nilai kebajikan yang dianut. Jadi kita jalan dulu dari keinginan mereka, tidak mencontek. Kalau tidak menconteknya jangan jujur. Sampai akhirnya kita simpulkan lagi keinginan mereka yang sebegitu banyak menjadi hal yang sederhana. Kenapa sederhana Bapak Ibu? Biar mereka mudah mengingat. Kalau mudah diingat berarti kan nanti mereka lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Nah, tadi dari sekian yang ada 7 nilai kebajikan: disiplin, saling menghargai, rukun, jujur, hemat, cinta lingkungan, serta tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak telah
sesuatu yang keluar dari jalur, saya katakan kembali, kamu melanggar nilai kebaikan ini tidak? Diturunkan kembali ke dalam butir keyakinan kelasnya, lebih sederhana. Jadi hanya 7. Tadi kalimatnya kan harus positif. Terus kalimatnya harus positif dan bersifat universal. Contoh, tertib setiap waktu. Kenapa saya tulis setiap waktu? Tadinya ini tertib saat belajar. Di sininya turunannya tertib saat belajar, tidak ngobrol, guru bicara kamu diam. Akhirnya saya rangkum ke dalam nilai universal. Tertib setiap waktu. Jadi waktu sholat tertib, waktu jajan tertib, waktu di kelas tertib, waktu wudhu tertib, kaidah tertib. Makanya tertib setiap waktu. Lalu tepat dalam bertingkah laku. Ayat tadi kan salah satunya adalah tidak telat, tidak membuli nama orang tua, kemudian belajar sambil minum boleh, tepat dalam bertingkah manis. Berikutnya saling menyayangi, dari keinginan mereka untuk tidak mengejek. Berkata sebenarnya alias jujur. Kemudian menggunakan secukupnya. Kenapa menggunakan secukupnya? Tadinya di sini tuh menggunakan uang jajan. Ternyata setelah kita telaah, bukan hanya uang jajan loh yang digunakan secukupnya, listrik, air, waktu, bicara, semuanya harus digunakan dengan secukupnya. Menjaga lingkungan dan mandiri mengerjakan. Seperti ini keyakinan kelas hasil tadi kita diskusi dengan siswa-siswa saya. Jadi tadi juga ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, saya tanya kembali, hey, masih ingat keyakinan kita gitu. Jadi dia langsung ya, seperti itu. Dan ternyata mereka itu dengan kerelaan hatinya ingin memperbaiki loh Bapak Ibu. Tidak itu berkerumun gitu ya. Kalau kita menyentuh dengan sentuhan yang tepat. Boleh tidak? Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai menciptakan budaya positif di lingkungan sekitar kita? Atau tanggapan? Ya, boleh. Sebenarnya memberikan penghargaan itu boleh nggak sih? Baiknya. Memberikan penghargaan itu boleh. Tapi kalau bisa, menurut saya ya harus semuanya. Karena setiap anak perlu dihargai. Hanya mungkin jumlahnya bisa berbeda. Jadi semua dapat, tapi jumlahnya yang berbeda-beda. Tapi semua dapat. Jadi intinya penghargaan itu boleh diberikan. Boleh diberikan asal tadi tidak menjadi membuat orang lain malas kreatif, malas memotivasi diri, tidak membuat orang lain juga merasa kecil hati. Oh, bingung tuh orang kayak gitu. Kalau jangan kamu bingung yang dia yang bintang. Ya, bisa tidak? Barusan melanjutkan pertanyaan dari Bu Lina ya, penghargaan itu perlu dikasih atau tidak? Iya. Barusan kan kata polisi boleh semua asal semua, tapi dengan nominal atau dalam jangkauan atau barang yang berbeda. Tapi kadang ada yang nanya gitu, kenapa Bu anak ini kok dikasihnya seperti ini? Kenapa saya cuma pensil sama pulpen? Nah, harus seperti apa nih? Bagusnya harus seperti apa bagusnya untuk kepada anak? Iya. Barangkali Bu Tina ada masukan sebelum saya masuk. Bisa diatur bukan mau berbeda-beda tapi untuk memotivasi juga gitu. Iya, betul. Ada yang ingin menanyakan Bu Sri Mulia mengenai penghargaan bagaimana? Oke, Pak Seksi Kanta sedikit. harus seperti apa coba Pak? Harus seperti apa ya? Biar ada Kalau saya Mbak, jadi yang ada ini pengalaman sampai sekarang masih dijalankan. Jadi hadiah itu anak-anak dapatkan itu motivasinya ya memang ekstrinsik nih. Iya. Dapat hadiah. Tapi dengan cara setiap mendapatkan 10 atau 20 bintang bisa ditukar dengan satu tiket hadiah. Dan gak selalu yang pintar yang dapat hadiah paling banyak deh. Iya. Jadi setiap hari dikocok tempat duduk, setiap hari kalau barisan 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4.
Nanti setiap hari ada yang melakukan pelanggaran sesuai kesepakatan kelas, di depannya dikurangi poinnya. Nanti kalau ada yang melakukan kebaikan atau bisa menjawabnya, menambahin poinnya. Jadi kan terimbas kan di satu kelompok ada yang pintar, ada yang kurang, tapi tetap mereka dapat poin sekelompok. Akhirnya kita dapat poin semua. Dihitung di akhir pembelajaran siapa yang paling banyak poinnya, berarti dia mendapatkan 3 bintang. Yang kedua nanti dapat 2 bintang. Yang ketiga sama keempat cuma dapat 1 bintang. Gitu. Setiap hari dia akumulasiin terus. Jadi kan cepat ada 20 teh. Jadi misalkan 20 hari berarti udah dapat satu iya lah misalkan pada satu tiket hadiah. Tiket hadiah memang bisa ditukarkan nanti pas di akhir lah, di tahun akhir. Tapi tadi satu tiket hadiah teh nanti teh hadiahnya random. Jadi anak dapat satu tiket itu teh dia milih misalkan kayak di spin satu tiket itu di spin nanti teh keluarnya ternyata pulpen, dan dia dapat pulpen. Nanti misalkan di spin lagi dapatnya buku, berarti dapat buku gitu. Kayak kemarin yang paling banyak dapat tiket sama yang dapat satu tiket, ternyata yang 3 tiket dapat pulpen semua, yang cuma 1 tiket ternyata dia dapat yang paling bagus tadi. Jadi kan saya sepadan sama anak-anak ya anak-anak jadi nggak merasa kalau dia hadiahnya dibedakan. Dan yang penting dia udah punya tiket nih, udah punya 3 tiketnya, berarti 3 kali kesempatan gitu. Ya satu kali cuma sekali spin gitu misalnya. Tapi ternyata sekali spinnya langsung dapat jackpot gitu kan. Jadi gitu mah ya udah kesepakatan sama anak-anak teh. Ini mah udah pokoknya mah mau dapat apapun ya itu yang dapatnya. Kalau itu lebih kepada penerimaan terhadap takdir ya. Misalnya saat menemukan saat memutar spin itu sendiri ya. Terus Boci kalau aku dulu ya, kan selama sebintang, memang ditentukan hanya 1 orang yang bintangnya paling banyak dapat hadiah. Tapi siswa yang lain itu mendapatkan, jadi selain jadi yang dapat bintang paling banyak ada 1 hadiah khusus. Saya juga menyiapkan, jadi buat semua anak tuh ada itu rata sama, tapi bedanya kalau yang dapat bintang dapat hadiah lagi. Ada namanya ya? Iya. Dia double hadiahnya. Itu kan baiknya sih gitu atau Kalau mengukur baik tidaknya, kembali kita merefleksi dengan anaknya yang berbeda. Kita tanya lagi ke anak yang mendapatkan paling sadar. Apakah dia merasa dibedakan? Tidak. Apakah kamu merasa senang mendapatkan hadiah dari ibu? Terus kamu memahami nggak kenapa dia menjadi lebih banyak? Itu kemudian ditanyakan dari yang paling sadar. Dia memahami nggak kenapa yang A hadiahnya ditambahin? ya paham mungkinnya dari fakultas kan dikasih bintang juga kan. Berarti di situ kan ada penerimaan ya. Kalau sudah ada penerimaan, mudah-mudahan di dalam hatinya itu tidak ada tadi mendapatkan penghargaan tapi seperti dihukum. Dia takutnya berdampak negatif. Nah, seperti itu. Kita pantau terus aja bagaimana yang mendapatkan hadiah yang paling sedikit. Apakah dia terus terpacu atau menjadi rem? Kalau pengalaman sih kan ini setiap semester ya semester berikutnya tetap aja sih si anaknya berjuang gitu ya, kita berjuang biar dapat bintang Sampai titik darah, sampai titik darah bisa. dari ada pasti si ini misalkan yang menangnya yang bintangnya paling banyak kita sih tetap berusaha gitu. Anak yang lainnya. Berarti semua itu tergantung penerimaan anak dan bagaimana Bapak Ibu mengemasnya. Berarti atau dulu Pak Asep sudah memberikan pencerahan untuk kita semua menerapkan di dalam kelas kita masing-masing. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi tuntutannya? Sudah cukup ya? Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan materi budaya positif ini sedikit banyak bisa diterima oleh Bapak Ibu dan juga bisa dipraktikkan di kelas kita ya. Mari kita ciptakan suasana kelas yang penuh perhatian sehingga aku mengerti kamu, kamu mengerti aku ya. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, bergerak. Satu lagi, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, bergerak. Tepuk tangan kita semuanya. Bu Rina, kasih mau dulu lagi.